evening. Selamat sore semuanya, selamat malam. Let's pay homage to Lord Buddha with a harmonious recitation Namo Tassa 3 times. Mari kita menghormat kepada Sang Buddha dengan melafalkan Namo Tassa secara serentak, secara harmonis. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay, today is 2025, 26th of March. We have a schedule for 3 days for Dhamma talk. Please sit comfortably, feel at ease. Ya, jadi hari ini adalah 26 Maret 2025 untuk jadwal Dhamma Talk selama 3 hari. Silakan duduk dengan nyaman, santai saja. So actually on March 12 and 13 and 14, I gave a series of Dhamma talk at Saddha Aryadhana Meditation Center at the request of the committee members. If we look at the topics of those talks and also the topics of the upcoming Dhamma talks at Vihara Dhamma Dayada, we can notice some same words, same keywords in the topics. Ya, jadi sebelumnya Bante itu sudah memberikan Dhamma Talk pada tanggal 12, 13, dan 14 Maret di Pusat Meditasi Sattha Aryadhana atas permintaan dari pengurus di sana. Jadi topik yang di sana dan topik Dhamma Talk yang akan dilaksanakan di sini nantinya Anda akan menemukan beberapa kata kunci yang sama. Mainly 2 words. So listen to and the search for what kind of 2 words were there. Not difficult. The topics at the Sattha Aryadhana, actually all the topics were given by the committee members. So that was not my idea. So please listen to the topics. Number 1, why you should support the Buddha Sasana. That was the topic of the first day. For the second day, the value of practice that supporters of the Sasana can experience. That was for second day. For third day, the benefit of supporting the Sasana. Yes, that was the topics, 3 topics at the Saddha Aryadhana. And for our Dhamma talk at the Dhamma Dayada Vihara, number 1 for today, 26th of March, the role of the bhikkhu and the sangha in supporting the Sasana. That's the topic for today. And for tomorrow, the role of lay followers and the Vihara committee in supporting the Sasana. And for the next day, the Buddha Sasanam Chirang Titadu. Actually, this is the meaning, the wish of the Buddha Sasana, less long. So now we listen to the 6 topics. So what kind of keywords you found there?
Jadi dua kata ini tidak susah ya. Coba Anda dengarkan topik sebelumnya dari di Sata Arya Dana itu ada 3. Yang pertama, kenapa kita harus menyokong, mendukung Buddha Sasana. Yang kedua itu adalah nilai pelatihan yang dapat dialami oleh para penyokong sasana. Yang ketiga itu adalah manfaat dari menyokong sasana. Itu adalah 3 topik yang disampaikan di pusat meditasi Sata Arya Dana. Yang selanjutnya adalah Dhamma Talk yang akan disampaikan nanti di sini, yaitu di Wihara Dhamma Dayada. Topik untuk hari pertama yaitu hari ini tanggal 26 Maret yaitu peranan dari seorang biku dan sangga dalam menyokong sasana. Kemudian untuk besok hari kedua itu adalah peranan dari pengikut perumah tangga, umat rumah tangga dan pengurus wihara dalam menyokong sasana. Kemudian hari terakhir itu adalah topiknya adalah Buddha Sasana Cirang Pitatu. Itu adalah sebuah pengharapan di mana semoga ajaran Buddha berlangsung lama. Jadi dari 6 topik ini kalian bisa temukan kata kuncinya apa? What 2 words have you Apa 2 found? kata yang ada di topik-topik ini? Sasana. Not difficult. Sasana. Tidak susah ya, sasana. And support. Dan juga menyokong, support. So this is very meaningful. I was quite impressed because I gave the opportunity to choose the topic to them, and when I listened to the topics, I was so impressed. It's very meaningful because yes, it was given by the brother Anton. But actually, I think he collected the wish of the Dhamma fellows of the Sata Arya Dana and the Wihara Dhamma Dayana. So it would be the wish of all of their Dhamma fellows. Tadi ada yang ketinggalan, topik yang diberikan di Sata Arya Dana itu adalah bukan dari ide dari Bante tapi dari panitia. Jadi ketika Bante mendengar topik yang diberikan itu Bante merasa sangat bermakna. Bante merasa sangat terkesan dengan pilihan topik yang disediakan oleh panitia. Jadi itu sangat bermakna. Jadi di topik ini diberikan oleh Brother Anton. Ini mungkin dikumpulkan dari teman-teman Dhamma yang mungkin ingin mendengarkan topik ini, baik di Sata Arya Dana dan Wihara Dhamma Dayada. Mungkin ini adalah yang ingin didengarkan oleh umat-umat di wihara ini. If you don't have much interest in this topic, that's not my fault, right? So actually, it reflects the deep faith, the saddha of the brother Anton Samudera, not only for him who suggested these topics, and also all the sincere heart of all the Dhamma friends here at Wihara Dhamma Dayada who are dedicated to supporting the sasana. Jadi ini ini merupakan sebuah keyakinan yang sangat mendalam dari Brother Anton sehingga bisa menyarankan topik ini. Jadi selain itu mungkin juga dari ketulusan teman-teman sedharma dari Wihara Dhamma Dayada yang mau menyokong sehingga ingin mendengarkan topik ini. During my first visit to Indonesia, I was deeply impressed by the devotion and commitment of the many faithful Buddhists I met, all striving to support the sasana. I witnessed not only their sincere intentions, but also their remarkable efforts and dedication to these noble activities. Jadi dari kunjungan
Bante pertama kali di Indonesia itu Bante sangat terkesan dengan pengabdian dan komitmen dari umat-umat yang memiliki keyakinan yang sangat luar biasa. Jadi umat-umat di sini itu berjuang untuk mendukung sasana. Tidak hanya saja ketulusan dari umat-umat itu, Bante juga melihat usaha yang sangat luar biasa, pengabdian yang sangat luar biasa untuk kegiatan-kegiatan yang mulia ini. While staying in the area of Medan, starting with the Vihara Dhammadayada, I visited the several Buddhist centers and monasteries, viharas, that deeply inspired me. I want to express, first of all, my heartfelt respect, gratitude, and admiration to all those who have helped build and support these sacred places with their sincere devotion and tireless effort. Jadi selama kunjungan Bante ke Medan itu di Wihara Dhammadayada, Bante telah mengunjungi beberapa pusat-pusat Buddhis, beberapa wihara di Medan. Itu Bante merasa sangat terinspirasi. Bante juga ingin menyatakan beliau merasa sangat terhormat, merasa sangat bersyukur, merasa sangat kagum dengan mereka-mereka yang telah membantu membangun dengan segala ketulusan, dengan pengabdiannya, dengan usaha yang sangat tinggi. So today the keywords are two. Number one is sasana and number two is support. So I would like to explain the meaning of the word. First of all, I would like to explain the meaning of sasana. The word of sasana comes from the root sasa. It means teaching or guidance. In this sense, sasana refers to the teachings and guidances of the Buddha. So it is including all the Dhamma and Vinaya as preserved in the Pali Tipitaka. Jadi hari ini kata kuncinya ada dua, yaitu sasana dan menyokong atau support. Di sini Bante akan menjelaskan yang pertama, yaitu sasana. Sasana itu katanya berakar dari kata sasa. Sasa itu artinya adalah ajaran atau tuntunan. Jadi sasa ini di sini sasana di sini merujuk pada ajaran atau tuntunan dari Sang Buddha, di mana ini terdiri dari semua dhamma winaya yang telah dilestarikan dalam Tipitaka Pali. However, the meaning of sasana is not limited to the teachings themselves. It also includes all aspects that receive, uphold, and benefit from those teachings. So sasana is teaching, but sasana itself cannot make the fulfilled meaning if there is no somebody who can receive it. So the meaning of the sasana can include all the boundary. The number one is the system of teaching by the Buddha, and then number two is the part of receiving. The Lord Buddha has given, and there should be somebody who can receive. So number two is receiving. The system of learning, training, and realization. We have to receive the teaching and have to learn and practice should be realized. And then there would be somebody who is running and practicing and who is striving to be realized. So number three is the value of the practitioners who uphold the teachings.
So this is one the factor of the sasana. And for them, for their practice, for their learning, they would need some support. So number 4 is the support system for practitioners, the learning and training. So these 4 can be considered of the boundary of the sasana, not only for the teaching. Jadi, namun sasana itu tidak hanya terbatas, maknanya itu hanya pada ajaran saja. Jadi sasana ini juga termasuk dalam semua aspek yang manfaat yang diterima oleh orang. Jadi sasana itu tidak bisa terpenuhi apabila tidak ada yang menerima pengajaran tersebut, sehingga sasana itu di dalamnya itu termasuk yang pertama adalah sistem dari ajaran. Jadi yang kedua yaitu yang menerima. Jadi Sang Buddha telah memberikan, harus ada seseorang yang menerima ajaran ini. Jadi ini terdiri dari sistem pembelajaran, sistem pelatihan atau praktek, dan juga sistem dari realisasi atau pencapaian. Jadi ini adalah yang menerima ajaran. Kemudian setelah itu harus ada orang yang melakukan, mempraktekkan, serta merealisasi. Maka yang ketiga itu adalah nilai atau makna dari praktisi yang menyokong dari ajaran ini. Kemudian untuk pembelajaran, untuk melakukan pembelajaran, untuk melakukan pelatihan atau praktek, mereka ini membutuhkan sokongan, membutuhkan support. Ini adalah yang keempat, yaitu sistem pendukung atau support system untuk praktisi dalam pembelajaran dan pelatihan. Ini adalah yang keempat. Jadi 4 hal ini itu tercakup di dalam sasana. So here you are the one who are supporting the sasana, right? But actually you are the one part of the sasana. So it's important to support yourself. Huh? So all the 4 the gathering who practice, who learn and practice the Dhamma, the bhikkhu sangha and bhikkhuni sangha and upasaka, upasika. Those people are the one part of the sasana. Nowadays, we bhikkhu sangha and samanera and seales and upasaka and upasika. Now we are seeing the living sasana here, right? Ya, jadi salah satu bagian dari Anda ini itu termasuk penyokong sasana. Jadi Anda itu merupakan salah satu bagian dari sasana juga. Oleh sebab itu adalah penting bagi Anda untuk menyupport atau menyokong diri Anda sendiri. Jadi penyokong dari sasana itu terdiri dari 4 kelompok yang belajar serta mempraktekkan ajaran, yaitu terdiri dari bhikkhu, bhikkhu sangha, bhikkhuni sangha, upasaka, serta upasika. Jadi keempat ini termasuk bagian dari sasana. Dan untuk zaman sekarang yaitu terdiri dari bhikkhu sangha, samanera, sayale, serta upasaka dan upasika. Yes, that's the meaning of the sasana, and I would like to explain the meaning of support. So the word support is commonly defined in a dictionary. This is not my definition in a dictionary. To bear all or part of the weight of something, or to keep it upright. It's good meaning. In this text, the term bear carries a deeper meaning. It suggests upholding and carrying the weight of something valuable and significant.
So, in the dictionary, define the bear as to carry the weight of or to take responsibility for. Yes. So, can I continue? Okay. The word carry here implies not only holding something but also moving it forward. So, and furthermore, responsibility indicates that this is not just a casual act but a duty that must be fulfilled with commitment and care. Jadi itu tadi adalah makna dari sasana. Sekarang Bante akan menjelaskan arti dari support atau menyokong. Jadi menyokong itu di dalam kamus, ini bukan dari Bante, itu makna dari kamus bahasa Inggris. Support itu menyokong, itu artinya adalah menanggung semua atau sebagian berat dari sesuatu atau untuk mempertahankan sesuatu agar tetap tegak. Itu artinya menyokong. Itu adalah makna yang lebih mendalam, yang lebih penting itu ada membawa berat dari sesuatu atau bertanggung jawab atas sesuatu. Jadi membawa di sini itu bukan hanya memegang sesuatu, tetapi itu juga memajukan sesuatu. Jadi membawa dan memajukan. Kemudian bertanggung jawab di sini itu juga bukan hanya tindakan yang kasual, tindakan yang biasa-biasa saja, tetapi bertanggung jawab di sini itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi dengan penuh komitmen dan penuh kehati-hatian. If we relate this definition to today's topic, we can summarize the Sangha's role in supporting the sasana as follows. Number one is to bear the weight of the sasana. This is the sasana, have to bear the weight of the sasana. This means taking on the responsibility of the upholding the Buddha's teaching, right? This is our responsibility of the Sangha. And not only just upholding, to keep the sasana upright, right? Like not to be wavered or limp or fall. So this is also our responsibility, to keep the sasana upright. This means ensuring that the teachings remain upright and pure and true. Number three, what is the meaning to carry? This is just holding. When we say the word of carry, is kind of moving, not just holding. So to move the sasana forward. So this is the meaning of the support. Not only the support, it is being carried to move forward. So the moving forward means working to preserve and propagate the teachings so that the sasana continue to benefit future generations. Right? We are in the present moment, but the sasana shouldn't stop or disappear here. We have to let it move forward to the future, right? And that's the meaning that I want to understand, the meaning of the support. Jadi apabila kita hubungkan dengan topik hari ini, kita bisa menyimpulkan peranan sangga dalam sasana itu yang pertama itu adalah tanggung jawab dari sangga, itu adalah menanggung beban atau berat dari sasana. Di sini artinya bertanggung jawab menyokong ajaran Sang Buddha.
Jadi tidak hanya memegang, di sini tadi katanya carry itu membawa. Jadi membawa itu tidak hanya pegang, tetapi itu juga mencegah ajaran itu menjadi lemah, kemudian menjadi miring atau jatuh. Jadi menjaga ajaran itu agar tetap tegak lurus. Di sini maknanya itu menjamin ajaran itu agar tetap stabil, tetap mantap, tetap murni, dan juga tetap benar. Jadi menyokong tadi, membawa itu tidak hanya memegang saja, tapi membawa itu ada maknanya bergerak. Jadi bergerak maju. Jadi artinya memajukan sasana. Jadi memajukan sasana itu artinya kita hidup di saat ini, sasana itu tidak berhenti begitu saja di saat ini, tetapi kita juga membawa sasana itu bergerak maju ke depan, yaitu memajukan sasana untuk dipakai di masa mendatang. Jadi memajukan sasana di sini, yaitu artinya itu bekerja untuk melestarikan, mempraktikkan, juga menyebarluaskan ajaran, sehingga ajaran ini bermanfaat untuk generasi di masa mendatang. Jadi ini yang dimaksud dengan kata support atau menyokong. So today's topic is focused on the role of the bhikkhu or sangha. So I would like to explain about the duties of a bhikkhu after ordination. So what is our duty? I will explain a story in which the Buddha described the two duties that a bhikkhu should observe after ordination. Jadi topik hari ini itu akan berfokus pada peranan bhikkhu atau sangga dalam menyokong sasana. Jadi di sini Bante akan menjelaskan dua tugas dari seorang bhikkhu setelah penahbisannya. Di sini Bante akan menjelaskan sebuah cerita yang dijabarkan oleh Sang Buddha, sebuah cerita di mana Sang Buddha menjabarkan dua kewajiban dari dua tugas dari bhikkhu setelah penahbisannya. This story can be found in Khuddaka Nikaya Dhammapada Atthakatha, the volume 1, in the chapter of Yamakavaka Jakkupala Theravatu. So there was a bhikkhu named Mahapala who, after spending 5 vasa, rainy seasons, under the guidance of his upasaya, ordination teacher, approached the Buddha and asked, Bante, imasmin sasane kati duraniti. Bante, what are the duties that exist within the sasana? The Lord Buddha replied, Gantha durang, vipassana duranti, dve yewa durani bhikkhuti. Bhikkhu, there are two duties, the duty of Gantha dura and the duty of vipassana dura. And the bhikkhu then asked again, Katamang pana Bante Gantha durang, katamang vipassana duranti. Bante, what is Gantha dura? What is vipassana dura? And the Buddha explained about the Gantha dura. Learning the Buddha's teachings as much as one's wisdom allows. For example, whether it be one Nikaya, two Nikayas, or the entire Tipitaka. Learn first and then upholding the Dhamma. Upholding is a keeping in the mind and reciting or preaching the Dhamma. Keep in the mind and then
This is a dharanam and katanam, speak, the reciting or preaching, and then vajanam, teaching or instructing others. This is called the duty of learning Gantha Dura. This is one duty, responsibility of the ordained one as a bhikkhu. Jadi cerita ini bisa ditemukan di Kudaka Nikaya Dhammapada volume 1 Yamakawagga Caku Pala Terawatu. Jadi ada seorang biku yang bernama Mahapala yang setelah menyelesaikan 5 wasa atau 5 musim hujan di bawah bimbingan Upajaya atau guru penabisnya itu, kemudian biku ini mendekati Sang Buddha dan bertanya, "Bante, apakah tugas yang ada di dalam sasana?" Kemudian Sang Buddha menjawab, "Biku, terdapat 2 tugas, yaitu tugas Gantha Dura dan tugas Vipassana Dura." Kemudian biku ini bertanya lagi kepada Sang Buddha, "Bante, apa itu Gantha Dura? Apa itu Vipassana Dura?" Kemudian Sang Buddha menjelaskan, Gantha Dura itu artinya belajar ajaran Buddha semampu kebijaksanaan seseorang. Apakah itu 1 nikaya, 2 nikaya, ataupun seluruh Tipitaka. Jadi ini termasuk di dalamnya itu belajar Dhamma. Jadi setelah belajar itu kemudian menyokong. Menyokong di sini itu juga termasuk menghafal di dalam batin. Kemudian melafalkan atau mengajarkan Dhamma. Kemudian yang selanjutnya itu wacana, mengajarkan atau memberikan tuntunan kepada orang lain. Jadi inilah yang disebut sebagai tugas atau kewajiban dari mempelajari atau Gantha Dura. The Buddha continued to explain about the Vipassana Dura, living a simple life in a quiet monastery where a bhikkhu happily practices meditation, and then Adabhawe Kaya Vayang Tabedwa Pattabedwa. He focuses inwardly, observing the nature of the rising and passing away. If somebody cultivate in a value of the samadhi, the person start to see the impermanent nature of the body and mind arising and passing away. That's the duty of the bhikkhu, and diligently develops insight to eventually realize arahata phala, the fruition of arahantship. This is called the duty of Vipassana Dura. Kemudian Sang Buddha melanjutkan menjelaskan tentang Vipassana Dura. Vipassana Dura itu artinya adalah menjalankan kehidupan sederhana di wihara yang tenang, di mana seorang biku mempraktekkan meditasinya dengan bahagia. Jadi dia berfokus ke dalam dirinya, mengamati sifat alami dari muncul dan tenggelam, mengembangkan nilai dari samadhi, dan dengan rajin mengembangkan pandangan terang serta merealisasi arahata phala atau buah dari arahat. Jadi inilah yang disebut sebagai tugas dari meditasi atau Vipassana Dura. So I'd like to explain about the meaning of the duties of Gantha Dura and Vipassana Dura, the duties of the learning and practice. When we ordain, we request our precept with these words. We say, Ahang Bante Sangsara Vattadukato Mojanataya Papazang Yajami. This is a request
Venerable Sir, I seek ordination to be liberated from the suffering of the endless cycle of samsara. That's our request. So only for the purpose we have to request the ordainhood. This is the clear purpose of our ordination. So we must learn and understand the way to reach that goal and put it into practice until we achieve it. This is the meaning of Gantha, the learning and studying. After that, Vipassana, practice and realization. Jadi di sini Bante akan menjelaskan mengenai dua tugas tadi, yang Gantha Dura dan Vipassana Dura. Jadi tugas yang pertama Gantha Dura itu adalah tugas untuk belajar dan berpraktek. Jadi pada saat seorang biku itu mau menerima penahbisan, biasanya biku itu memulai meminta sila itu dengan mengucapkan Ahang Bante, Sangsarawata, Dukato, dan seterusnya, yang artinya Bante, saya menerima, saya mencari penahbisan, saya memohon untuk ditabis itu untuk bisa terbebas dari penderitaan, dari samsara, dari siklus samsara yang tiada akhir. Jadi di sini tujuan utama dari penahbisan itu sangat jelas, yaitu untuk terbebas dari penderitaan. Jadi untuk tujuan yang sangat jelas ini, maka biku harus belajar jalan untuk menuju ke sana, mempraktekkan, serta melakukan pelatihan hingga mencapai pencapaian dengan Vipassana Dura. Here Gantha, the learning or studying means is obtaining a map, studying the Buddha's teachings to understand the path we walk along. Vipassana means following the map and diligently walking along the noble path until we reach the final destination. So, a bhikkhu, also Seale, we have to remember these two things. We shouldn't forget the initial purpose of our ordination. The first aspiration that motivated you to the ordained. And number two is the last goal, the liberation of samsara. So that's the meaning of this jivara. If we have the 2 point here, the starting point and the ending point, destination, then we can draw a line. It can be very straight and clear. So we shouldn't forget about our first initial aim of our ordination, and shouldn't forget what is our goal. Then our path will arise very clearly. Jadi makna dari Gantha Dura atau tugas untuk belajar itu adalah untuk memperoleh peta. Jadi belajar ajaran Buddha untuk memahami jalan, di mana kita bisa berjalan di jalan tersebut. Kemudian Vipassana Dura itu artinya adalah mengikuti peta yang tadi sudah diperoleh tadi, kemudian dengan rajin berjalan di jalan mulia beruas 8 sampai kita mencapai tujuan akhir kita. Jadi Bante mengatakan sebagai biku atau sele itu, para biku dan sele harus mengingat dua hal ini. Tidak boleh melupakan tujuan utama
dari penahbisan. Yang pertama itu adalah aspirasi yang memotivasi kenapa mau ditahbis. Yang kedua itu adalah pencapaian kebebasan dari sangsara. Jadi di sini apabila memiliki 2 poin, yaitu poin awal dan poin akhir atau tujuan akhir, maka kita bisa berjalan secara lurus dan sangat jelas. Jadi oleh sebab itu tidak boleh melupakan tujuan dari penahbisan serta tujuan goalnya itu harus sangat jelas sehingga kita bisa tiba di tujuan. I would like to explain more expanded meaning of our duty. Now we listen to the 2 duties, the initial one and the last goal. So there is a way we learn the Buddha's teaching. The Lord Buddha didn't explain all the factors all the time. So when we study the script, there is a certain kind of the way of understanding. For example, there is snake. Hold up the snake. You don't want to hold. Okay, sleeping snake. For example, the head and tail, when we hold up, pick up, in the middle will follow by itself. So Lord Buddha sometimes doesn't preach the beginning, middle, and end. Sometimes just preach only the head, then all the factors will follow up. And sometimes he pick up the head and tail, and the middle will rise up. So here the Lord Buddha mentioned, number 1, learn, and number 2, be realized. Learning and realization. So what is the middle? We need to see the middle in the Vinaya Pitaka, Parajika Kanda Atakatha, Sadhamma Titi Yati Tivido Sadhammo. There are 3 kinds of the teaching of the sasana we should uphold. Number 1 is Pariyatti Sadhamma. Number 2, Patipatti Sadhamma. Number 3, Adhikama Sadhamma. So there are 3. So here Pariyatti means the teaching of the Buddha in a Tipitaka, and Patipatti Sadhamma is a practice of the Dhamma, and Adhikama Sadhamma is the realization of the Dhamma, especially the 4 noble paths and the fruitions and Nibbana. Here in the middle, what are the middle? Pariyatti Sadhamma, including the 3 kinds of the training. Number 1, Sila Sikha. Number 2, Samadhi Sikha. Number 3, Panya Sikha. So what are the things we should train? Number 1 is morality, Sila. Number 2 is tranquility, the Samadhi or concentration. Number 3 is the Panya Sikha, the knowledge, especially the Vipassana knowledge. So we learn how to uphold the morality, and then number 2, how to cultivate our concentration, right? Like Anapanasati and the meditative object. Number 3, how to develop the Vipassana knowledge. We learn. So Kantadura is learning, and we practice Sila, Samadhi, and Panya. And the last development of the Vipassana knowledge, we will experience the phenomenon of the Nibbana with the knowledge of Magga and Phala consciousness. This is a realization. So it will be the 5 steps. Learning,
and training the sila, training the samadhi, and training the wisdom and realization. And that's our the journey of our life as a monk. And also it should be the right direction of your life as a Buddhist, right? Because we are training the dana and sila bhavana with this purpose. Only we have more time than you, but you have the same direction. You have to learn and also you have to train. These three, and your final goal should be the direction to be liberated from this the samsaric suffering. Kemudian Bante menjelaskan makna yang lebih luas dari tugas dari seorang biku. Jadi ada dua, tadi sudah dijelaskan dua tugas utama dari seorang biku. Jadi tadi Bante menjelaskan bahwa belajar ajaran Buddha itu terkadang tidak terjelaskan semua faktor-faktornya. Terkadang kita belajar satu teks, satu kitab itu dengan satu cara, satu pemahaman itu seperti kita memegang seekor ular yang sedang tidur. Terkadang kita pegang kepalanya atau kita pegang ekornya saja. Jadi pada saat kita memegang kepala ular dan ekornya ular, maka bagian tengah atau badannya ular itu otomatis akan terangkat. Jadi di sini Bante akan menjelaskan apa yang bagian tengahnya. Tadi sudah dijelaskan awal dan akhirnya. Jadi apa bagian tengahnya? Bagian tengahnya ini bisa dilihat di dalam Winaya Pitaka, Parajika Kanda, Atakata. Jadi di sini dijelaskan bahwa dhamma yang sebenarnya itu terdiri dari 3 jenis, yaitu pariyati sadama, patipati sadama, dan adigama sadama. Jadi ada 3 jenis sasana yang harus dijalankan. Jadi pencapaian 3 jenis sasana, yaitu yang pertama belajar, kemudian mempraktekkan. Setelah mempraktekkan itu maka kemudian selanjutnya itu adalah pencapaian. Jadi pencapaian itu adalah pencapaian 4 kebenaran mulia, 4 jalan mulia. Kemudian dari jalan itu yaitu ada 4 buah dari magga dan phala itu ya. Kemudian juga nibbana. Kemudian tengahnya itu tadi apa? Tengahnya itu adalah patipati. Patipati atau pelatihan dhamma itu terdiri dari sila, samadhi, dan panya. Sila yaitu latihan kemoralan, samadhi yaitu latihan konsentrasi atau ketenangan, dan panya itu adalah pendidikan ilmu atau kebijaksanaan. Jadi terutama yang di sini itu adalah pengetahuan dari Vipassana. Jadi kemudian yang kedua, yang tadi itu pariyati ya, kemudian patipati itu terdiri dari mengembangkan konsentrasi dengan anapanasati ataupun meditasi dengan objek-objek lainnya. Jadi dijelaskan bahwa terdiri dari pelatihannya itu terdiri dari sila, samadhi, dan panya. Sila, sika, samadhi, sika, dan panya, sika. Setelah itu maka akan mencapai pengetahuan vipassana dan mencapai nibbana, magga, dan phala. Jadi yaitu realisasi. Jadi setelah belajar terdiri dari 5 tahap pembelajaran. Setelah belajar,
kemudian mempraktekkan sila, mempraktekkan samadhi, mempraktekkan panya atau kebijaksanaan. Setelah itu maka akan mencapai realisasi atau pencapaian. Jadi 5 tahap belajar, sila, samadhi, panya, dan realisasi. Ini adalah satu perjalanan dari seorang biku. Jadi apabila memiliki ini sebagai tuntunan, maka kita memiliki arah yang benar. Demikian juga sebagai umat Buddha, itu juga sama. Kita menjalankan dana, sila, dan juga bawana. Walaupun berbeda, tetapi arahnya itu adalah sama. Jadi kita itu belajar dan berlatih, sehingga tujuan akhir kita itu adalah untuk terbebas dari siklus samsara. Sister, is it too long to translate? Are you okay? Yes, a bit too long. I think. A bit too long. Sorry, Bante. Because your breathing is not a bit hard. Don't be nervous. Feel ease. Relax. Okay. So actually, this is our responsibility, but it is also this is the path of your life as a Buddhist. I think as a monk, I just think simply, you are taking responsibility of our living, right? We don't need to work to find our living. That's why we have more time. We have more time to learn and practice. But you also, this is your path also. If we don't practice diligently, if you don't learn precisely and diligently, then maybe we are not responsible. But you have to do also. Yesterday there was no Dhamma talk. I attended the evening chant and the evening meditation center. I saw only one yogi, one or two. How many? How wonderful Dhamma hall here. I feel sorry. How wonderful. In the city. So do. Find the time to do. So far we have discussed the duties that an individual bhikkhu holds towards the sasana. That is the duties and we can say identity of a bhikkhu as an ordained monk. Jadi itu tanggung jawab kita hidup sebagai seorang Buddhis, ya, seorang umat Buddha. Jadi Bante mengatakan bahwa Bante sebagai seorang biku itu dia mikirnya itu sederhana aja. Itu Bante itu hidup dari Anda bertanggung jawab atas hidup Bante. Artinya Anda menyokong Bante, itu artinya Bante tidak perlu bekerja, sehingga Bante memiliki lebih banyak waktu untuk belajar dan berlatih. Tapi jalan ini juga merupakan jalan yang perlu Anda jalankan. Jadi apabila Anda juga tidak berpraktek dan belajar dengan rajin, ya Anda itu juga termasuk tidak bertanggung jawab. Jadi kemarin itu di sini tidak ada Dhamma talk, tetapi ada sesi chanting dan sesi meditasi sore. Itu Bante ikut, tetapi Bante hanya melihat ada satu yogi saja, ya, luar biasa. Jadi Dhamma hall yang begitu bagus, tetapi ya tidak dimanfaatkan. Bante merasa itu sangat disayangkan, ya. Jadi Bante menyarankan agar bisa mengusahakan waktu untuk bisa belajar, berpraktek, belajar dan berlatih. Jadi itu tadi sudah dijelaskan tugas-tugas dari seorang biku, seseorang biku yang sudah ditapiskan.
Now I will explain the duties that the Sangha, here Sangha means say the individual Sangha or the gathering of the Sangha, hold towards the entire Sasana. So previously, I just talked about the individual responsibility on the Sasana, but now I would like to talk about the duty towards the entire Sasana. So I'd like to let you recall the definition of the meaning of support. How we Sangha can have to support, can support the Sasana. Jadi tadi Bante menjelaskan tugas Sangha secara individu. Sekarang Bante akan menjelaskan bagaimana kumpulan Sangha itu bisa menyokong sebuah sasana. Jadi yang tadi dijelaskan tugas Sangha secara orang per orang, yang sekarang itu adalah tugas Sangha terhadap seluruh sasana. Di sini Bante mengingatkan kembali itu makna dari menyokong. Apa makna dari menyokong? Bagaimana tugas Sangha menyokong sasana? So the meaning was like this: to bear all or part of the weight of something, or to keep it upright. Based on this definition, we can understand the Sangha's responsibility to support the Sasana in 3 ways. Number 1, to bear the Sasana, carrying the burden, the value of the preserving and upholding the Buddha's teaching. We have to uphold. And number 2, keep the Sasana upright. So we have to keep the Sasana, the upright. It means maintaining the teachings in their pure and authentic form. Make it upright. And number 3, to move the Sasana forward. This is the action of carrying. Move forward. What is the meaning? Ensuring that the Dhamma continues to exist and spread for the benefit of the future generations in the future. So we have to move forward to the future. Then the Sasana will be exist in the future too. Jadi Bante kembali mengingatkan makna dari menyokong. Menyokong itu tadi adalah menanggung beban dari sesuatu atau membiarkan sesuatu itu agar tetap tegak. Apabila dihubungkan dengan tugas dari Sangha dalam menyokong sasana, di sini kita bisa pahami bagaimana tugas Sangha itu dalam menyokong sasana. Itu ada 3 cara. Yang pertama itu adalah menanggung beban dari sasana, yaitu menanggung beban dengan melestarikan dan menyokong ajaran Buddha. Kemudian yang kedua yaitu menjaga agar sasana itu tetap tegak lurus, yaitu mempertahankan agar ajaran Buddha itu tetap dalam bentuk yang paling asli dan paling murni. Kemudian yang ketiga itu adalah memajukan. Jadi tidak hanya tetap di tempat tapi membawa, bergerak ke depan. Jadi memajukan sasana sehingga menjamin bahwa Dhamma itu terus berlangsung, maju, tumbuh subur dan berkembang pesat dan menyebar bagi manfaat bagi generasi di masa yang akan datang. Jadi kita memajukan, membawa sasana ke masa yang akan datang agar sasana itu tetap ada di masa mendatang. So what is the meaning to bear, the uphold the sasana? It's not like the holding some material thing. To carry, to the bear the sasana means to keep
the values of the sasana alive within oneself, so that they may continue to exist and alive. In the Buddha's time, the sasana was in the heart, in the mind of the Lord Buddha, and he lay down, preaches the Dhamma and Vinaya. Now, after the Parinibbana of the Lord Buddha, that teaching itself is a sasana. So we have to make it alive within ourselves. That's the meaning of the holding, not like a holding with the hands with a physical action. We have to hold in our heart, and we have to preserve it and make it alive. So this is the meaning of the holding. Jadi di sini tadi dikatakan menyokong. Tadi artinya itu juga menanggung beban atau memegang sasana. Jadi memegang itu bukan memegang sesuatu dalam bentuk materi. Jadi carry atau membawa atau menanggung sasana itu maknanya itu adalah menjaga nilai-nilai dari sasana itu agar tetap hidup di dalam seseorang. Jadi Sang Buddha itu sudah mengajarkan Dhamma dan Vinaya, dan kemudian Sang Buddha sudah mencapai Nibbana, maka Dhamma dan Vinaya ini adalah sasana yang sudah ditinggalkan oleh Sang Buddha. Jadi kita harus membiarkan sasana ini agar tetap hidup di dalam diri kita. Jadi memegang di sini, menanggung beban, memegang itu tidak hanya seperti kita memegang suatu materi secara fisik, tetapi kita memegang di dalam batin kita, melestarikannya, membiarkannya agar tetap hidup di dalam diri kita. That's the meaning of the Sangha. The sons of the Lord Buddha have to preserve the inner legacy of the Buddha, of the Sasana, and have to keep its life force alive within ourselves. That's the responsibility of the Sangha. And then the teaching of the Sasana can continue to live on without fading or disappearing. So as we talk about, we have to keep by learning and practicing and realizing. So that's the way we hold the sasana in our heart. Jadi makna dari tanggung jawab atau tugas dari Sangha dalam menyokong sasana itu adalah untuk melestarikan warisan dari Sang Buddha, yaitu ajaran itu. Jadi kita membiarkan ajaran itu agar tetap hidup dalam diri kita. Jadi ini adalah tanggung jawab dari tugas dari Sangha, yaitu agar ajaran dari sasana ini agar tetap hidup tanpa memudar atau lenyap. Jadi tidak membiarkan sasana itu lenyap atau memudar. Caranya itu adalah dengan terus belajar, berlatih, dan juga merealisasi. Dengan cara ini kita bisa memegang sasana di dalam hati kita. So this is the meaning how to bear, how to uphold the sasana. The second meaning is how to keep the sasana upright. I would like to explain about it. The Lord Buddha explained what it means to keep the sasana upright and prevent prevent from the declining or the becoming distorted. So here I would like to
explain about sutta in Samyutta Nikaya, Nidanawaka, Samyutta Pali, named of the Saddhamma Patirupaka Sutta. Ya, jadi bagaimana cara untuk menanggung atau memegang sasana itu adalah tadi yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah Bante akan menjelaskan bagaimana caranya agar sasana itu tetap tegak lurus. Jadi Sang Buddha menjelaskan bagaimana caranya agar agar sasana itu tetap tegak, dan bagaimana agar mencegah sasana ini menjadi merosot atau terdistorsi, terganggu, ya. Jadi di sini Bante akan menjelaskan yang terdapat di dalam sutta, yaitu Samyutta Nikaya Nidanawaka Samyutta Pali. So the Venerable Mahakassapa asked a question to the Lord Buddha. Venerable Sir, in the past there were very few training rules, Sikkhapada, yet many monks attained arahantship. What is the reason and cause for this? But now, Venerable Sir, there are many training rules, yet few monks attain arahantship. What is the reason and cause for this? That was the question. Jadi Yang Mulia Mahakassapa itu suatu saat bertanya kepada Sang Buddha, Yang Mulia, lalu itu terdapat sangat sedikit peraturan pelatihan atau sikapada, tetapi banyak biku yang mencapai pencapaian arahat. Apakah alasan dan penyebab dari hal ini? Tetapi sekarang Yang Mulia, terdapat banyak peraturan pelatihan, namun hanya sangat sedikit biku yang mencapai pencapaian arahat. Apa penyebab dan apa alasan dan penyebab untuk hal ini? Itu pertanyaan dari Bante Mahakassapa. So the Lord Buddha replied, "O Kassapa, when beings degenerate, when genuine Dhamma, Saddhamma decline, more training rules arise, and fewer monks attain arahantship. Kassapa, as long as the genuine Dhamma has not disappeared from the world, the counterfeit Dhamma will not arise. But Kassapa, when counterfeit or fit? What is the right pronunciation? Made counterfeit. It means imitated, the fake. Counterfeit Dhamma arises in the world. At that time, the genuine Dhamma begin to fade. Jadi Sang Buddha menjawab, Kassapa, ini adalah sifat alami dari suatu hal. Jadi ketika makhluk-makhluk mulai merosot atau memburuk, maka sadhamma itu akan menurun atau merosot. Jadi semakin banyak peraturan pelatihan yang muncul, semakin sedikit biku yang mencapai pencapaian arahat. Kassapa, sepanjang dhamma yang asli itu tidak menghilang dari dunia ini, maka kualitas mulia dari praktisi yang sebenarnya itu akan tetap ada. Tetapi Kassapa, ketika dhamma yang palsu atau dhamma tiruan itu muncul di dunia ini, maka dhamma yang asli itu akan memudar. So the Lord Buddha gave the simile, Kassapa, it is like this, as long as the counterfeit or fake gold has not appeared in the world, the genuine gold
continues to exist without disappearing. But when counterfeit gold arises, the true gold gradually vanishes. In the same way, as long as counterfeit noble qualities, the true Dhamma, have not emerged, the genuine, the counterfeit, the Dhamma have not emerged, the genuine Dhamma remain. But when counterfeit qualities of Dhamma appear, the genuine Dhamma begin to fade. Jadi Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Kasapa itu seperti ini. Sepanjang emas palsu atau emas tiruan itu tidak muncul di dunia ini, maka emas asli itu akan terus ada tanpa bisa lenyap itu. Jadi emas yang asli itu akan tetap ada. Tetapi ketika emas palsu atau emas tiruan itu muncul, maka emas yang asli itu perlahan-lahan akan lenyap. Demikian juga dengan Dhamma. Jadi sepanjang Dhamma yang tiruan, Dhamma yang palsu atau kualitas mulia yang palsu itu tidak muncul, maka Dhamma yang asli itu akan tetap bertahan. Tetapi ketika Dhamma yang palsu atau Dhamma yang tiruan atau kualitas-kualitas mulia yang tiruan itu muncul, maka Dhamma yang sebenarnya itu akan mulai memudar. Do you understand the meaning? Apakah paham? So the Lord Buddha, the mention here, this is important. Rather, when unworthy man, this is the meaning of the Moggaparissa, unworthy man or unqualified man or unreliable man start to appear, they will bring about the decline and disappearance of the true Dhamma. Actually here the Moggaparissa is not the normal person. It represents a monk. So if the monk is unworthy and unqualified, what is the meaning? He doesn't hold the teaching of the Dhamma and Vinaya, doesn't learn the true Dhamma and Vinaya, and doesn't practice in a correct way, and is too far from the realization. This kind of unworthy bhikkhu, unqualified monk, unreliable sangha start to appear. They will bring about the decline and disappearance of the true Dhamma. So that's the danger of the sasana. You see what the Buddha say, Nako kasapa patavi dhatu sadhammang antara dhapeti. Na apo dhatu sadhammang antara dhapeti, na tejo dhatu, na vayo dhatu sadhammang antara dhapeti. Actually, the disappearing of the sasana is not will not come from the patavi dhatu. For example, there would be a big earthquake, and all the sasana will fall inside the crack of the earth. No, it is not the way of disappearance of the sasana. Abo dhatu, the water element, with the big flood, heavy rain, and all the sasana will flow away. No, that's not the way of the disappearing. And vayo, the wind, a tejo, with the big fire, all the sasana will be burned. No, that's not the way. And the vayo, with big typhoon, all the sasana will blow away. No, that's not the way. Among the sangha, if the sangha start to be unqualified, unreliable, incapable to hold the right Dhamma, to practice the right Dhamma,
and to realize the right Dhamma. If the monk start to preach the Dhamma, which is not the Dhamma, preach the Vinaya, which is not the Vinaya, this is the cause of the fading or disappearing of the sasana. So the sasana will not be disappeared with any kind of disaster. It will be disappeared by the unqualified monk. Jadi kemudian Sang Buddha melanjutkan, ini sangat penting ya. Sang Buddha mengatakan bahwa sasana itu ketika seorang yang tidak bernilai, seseorang yang tidak bermoral, itu yang tidak dapat diandalkan. Di sini yang Bante jelaskan itu moga prisa, itu artinya bukan orang biasa, yaitu biku. Ketika ada biku yang tidak memegang nilai-nilai luhur, itu tidak memegang dhamma dan vinaya, itu tidak belajar dan tidak berpraktek, yaitu dia terlalu jauh dari pencapaian-pencapaian, tidak memenuhi kualitas-kualitas mulia. Maka ketika orang-orang seperti ini muncul, biku-biku seperti ini muncul, maka dhamma itu akan memudar. Jadi ketika di dalam sangga muncul biku-biku yang tidak memegang nilai-nilai luhur, maka dhamma itu akan merosot. Dhamma yang sebenarnya itu akan menurun. Ini adalah bahaya bagi sasana. Inilah yang menyebabkan hilangnya sasana. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa hilangnya sasana itu tidak disebabkan oleh unsur tanah atau patavi atau tidak bisa sasana itu hilang hanya karena gempa bumi. Sasana itu tidak akan hilang karena unsur air atau apo. Jadi sasana itu tidak akan hilang walaupun ada banjir besar, ada hujan deras. Apakah sasana itu akan hanyut begitu saja? Tidak. Sasana tidak akan hilang walaupun karena ada unsur air. Sasana juga tidak akan hilang karena wayo atau unsur angin. Kemudian juga tejo atau unsur api, sasana itu tidak akan hilang karena terbakar oleh api. Kemudian untuk angin, seperti angin topan, apakah sasana akan tertiup begitu saja oleh angin, akan lenyap? Tidak, sasana tidak akan hilang dengan unsur-unsur tersebut. Tetapi ketika di dalam sangga itu sudah mulai muncul orang-orang yang tidak memegang nilai-nilai luhur, orang-orang yang tidak dapat diandalkan, orang-orang yang tidak mampu menjalankan praktek, tidak dapat merealisasi dhamma, maka di sanalah dhamma akan memudar. Ketika mereka mengajarkan dhamma yang bukan dhamma, mereka mengajarkan winaya yang bukan winaya, maka di sanalah sasana akan lenyap. Jadi sasana itu tidak akan lenyap karena bencana alam dan sebagainya, karena unsur-unsur tersebut. Tetapi sasana akan lenyap ketika ada biku-biku yang tidak memegang nilai-nilai luhur. This kind of distortion is referred to as asadhamma patirupaka. You mean, you see me, this is a monk, right? Wearing no robe, shave the head. But actually the monk is not capable to hold the right teaching. There's no knowledge about the true Dhamma. There's no practice of the true Dhamma. There's no possibility of realization. But telling something which is not the Dhamma, which is not the Vinaya.
this will make the sasana fade and disappear, decline and disappear. Seale also, you wear the robe. This is not the meaning of your life. If you cannot uphold your precept, if you don't have a wish to learn and practice, this is a sign of declination of the sasana. This is the meaning of the Saddhamma Patirubhaka. We cannot see the genuine value anymore. We just see the symbol, the superficial symbol as a monk. But there is no true Dhamma there. The person is not capable to preach the Dhamma even. Jadi gangguan atau distorsi inilah yang disebut sebagai Saddhamma Patirubhaka. Jadi di sini kalian lihat biku itu pakai jubah, mencukur rambutnya, tetapi apabila seorang biku itu tidak bisa mengajarkan ajaran yang benar, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki pengetahuan mengenai Dhamma yang sebenarnya, tidak melatih Dhamma yang sebenarnya, tidak memiliki kemungkinan untuk pencapaian atau realisasi Dhamma yang sebenarnya. Maka inilah yang menyebabkan Dhamma itu merosot. Jadi mereka tidak lagi mengajarkan Dhamma yang sebenarnya, mereka tidak mempraktekkan winaya yang sebenarnya. Jadi di saat ini maka itulah yang menyebabkan lenyapnya Dhamma. Demikian juga dengan sayale. Walaupun sayale itu berjubah, memakai jubah, tetapi apabila seorang sayale tidak memegang silanya, tidak mau belajar, tidak mau berpraktek, maka di sanalah sasana merosot. Jadi inilah yang disebut sebagai Saddhamma Patirubhaka. Jadi yang Dhamma yang asli itu tidak ada lagi. Yang ada hanyalah Dhamma secara simbolis. Tidak ada Dhamma yang sebenarnya. Jadi yang tampak adalah sesuatu yang simbolis, namun tidak bisa tidak memiliki kapabilitas untuk mempraktekkan atau mengajarkan Dhamma yang sebenarnya. Yes, this is true meaning of keeping the sasana upright, upholding, maintaining the sasana. It is not merely about the passive support, but about the actively preserving and guiding the sasana in the correct and unaltered direction. Jadi inilah makna sebenarnya dari menjaga sasana itu agar tetap tegak, menjaga sasana itu agar tetap bertahan. Jadi bukan hanya sokongan secara pasif, tetapi melestarikan Dhamma sehingga itu bisa membimbing ke arah yang benar. Yes, I would like to share one experience at Kutalimbaru. Before coming to Medan, I stayed at Pa'au Monastery in Kutalimbaru for about a week. When I get there, I noticed very big tree, two in front of the monastery. It was very outstanding, standing like the pillars at the monastery entrance. However, they seem to be drying up, and it's like near the end of their life. That was the one symbol I noticed. The other one, I noticed some areas of the monastery, the ground and the slope of the ground were eroded
by the heavy rain maybe and flood. So it was big erosion. So and some very big large trees collapsed and were lying down on the ground, and it was exposing its roots. So that was the another symbol I noticed. So I reflect on these two things. No matter how tall and healthy a tree may appear, if its roots are not strong to support the whole tree enough, it will not withstand the external hardships, and it will eventually fall and collapse. If root is not deep enough, when the wind blow or the water come and make some erosion of the soil, it will fall down. That was the understanding of me. And the other one, no matter how lush and fruitful a tree may have been, if the roots start to decay, it will no longer produce leaves and fruits, and will finally wither and dry and die. So it still have a very big mass of the tree, but there is no growth anymore. There is no vitality, and there is no fruit anymore. So there was a second understanding of me. Jadi di sini Bante mau berbagi satu pengalaman Bante. Jadi Bante sebelum ke Medan itu Bante tinggal di Kuta Limbaru selama 1 minggu, pusat meditasi Kuta Limbaru. Jadi Bante melihat ada sebuah pohon yang sangat besar itu yang berdiri di depan pintu masuk. Jadi pohonnya itu sangat besar, sangat megah, tapi kelihatannya itu seperti sudah mau mati itu pohonnya, walaupun berdiri tegak. Kemudian itu satu simbol. Kemudian Bante lihat lagi di satu area di pusat meditasi tersebut, itu ada bagian yang tanahnya itu longsor. Jadi mengalami erosi karena hujan lebat. Kemudian ada pohon besar itu yang tumbang. Sudah tumbang di lantai, jadi tampak akarnya sudah keluar. Jadi itu juga simbol yang kedua yang Bante lihat. Jadi setelah melihat kedua hal ini, itu Bante merenungkan, tidak peduli seberapa tinggi atau seberapa sehat kelihatannya pohon-pohon tersebut, apabila akar dari pohon itu tidak cukup kuat untuk menyokong pohon tersebut, maka pohon tersebut itu tidak akan bertahan oleh rintangan-rintangan yang berasal dari luar. Jadi apabila ada hantaman dari luar, maka pohon itu akan jatuh dan tumbang, baik itu berupa angin atau berupa air. Karena erosi tanah, maka pohon itu akan tumbang. Itu pemahaman yang Bante dapatkan dari perenungan tersebut. Kemudian yang kedua, apabila sebuah pohon itu apabila akarnya sudah busuk, itu maka pohon itu tidak dapat hidup lagi. Walaupun masih berdiri, dia tidak akan berbuah. Jadi apabila akarnya sudah busuk, nanti dia perlahan-lahan itu akan layu, akan mengering, dan kemudian mati. Jadi walaupun pohonnya itu besar, tetapi akarnya itu apabila sudah tidak ada lagi, maka dia tidak akan menghasilkan buah lagi. Itu adalah pemahaman yang kedua yang Bante dapatkan. Now the time is 9 p.m. Sekarang jam 9, ya selesai. Can I continue some more? Bisa dilanjutkan sedikit lagi? Who is the boss? Siapa bosnya sini? Anton? Can I? If somebody has a schedule,
can stand up and go back. Don't feel sorry. So this remind me of the time when the Venerable Mahakassapa Thera concerned about the potential decline and disappearance of the sasana after Buddha's parinibbana, and he led 5 Arahant bhikkhus to convene the first Buddhist council, Sanghayana. So the council is a profoundly significant event where monks who had accurately memorized the Buddha's teachings recite them together and carefully examine whether the teachings are indeed the Buddha's words. Through harmonious agreement, the council formally established and preserves the true Dhamma as Saddhamma for the future generations. Jadi ini mengingatkan Bante akan pada zaman Bante Mahakassapa Thera, di mana Bante Mahakassapa Thera itu mengkhawatirkan adanya potensi bahwa ajaran Buddha itu akan merosot setelah Sang Buddha parinibbana. Oleh sebab itu, Bante Kassapa mengumpulkan 5 arahat untuk mengadakan konsili sangga atau sidang sangga agung atau sanggayana yang pertama. Ini merupakan sebuah event yang sangat penting di mana biku-biku tersebut secara akurat mengingat kembali, menghafal, melafalkan, kemudian memeriksa ajaran, apakah ajaran itu benar-benar perkataan dari Sang Buddha. Jadi dilafalkan secara harmonis untuk melestarikan Dhamma yang sebenarnya atau Saddhamma untuk generasi-generasi yang akan datang. During the first council, Mahakassapa Thera gave a question to all the Arahant bhikkhus like this: Also, king patamang sanggayama, dhammang wa vinayang vati. Which should we recite and compile first, the Dhamma or the Vinaya? Jadi pada konsili sangga yang pertama, Bante Kassapa itu memberikan sebuah pertanyaan kepada arahat, kepada arahat. Yang mana yang harus kita lafalkan dan harus kita susun terlebih dahulu? Apakah Dhamma atau Vinaya? So how do you think? Which one is more important? Bagaimana? Dhamma and Vinaya. Bagaimana menurut Anda, mana lebih penting, Dhamma atau Vinaya? Which one do you want to give priority? Mana yang menjadi prioritas Anda? Dhamma first, Vinaya first. Dhamma atau Vinaya dulu? Yes, I will give the answer or the harmonious answer of the 5 Arahants. Bante Mahakassapa Vinayo nama Buddha sasanasa ayu. Vinaye tite sasanang titang hoti. Tasma patamang vinayang sanggayamati. This is the harmonious answer of the 5 Arahant. Maybe except the Venerable Mahakassapa, 499 maybe. What is the meaning? Venerable Mahakassapa, the Vinaya is the lifeblood of the Buddha's Sasana. The Vinaya is the life itself of the Buddha Sasana. As long as the Vinaya endures,
the sasana will endure. If the Vinaya exists, the sasana will exist. For this reason, we should compile the Vinaya first. So the first Sanggayana start with the recitation of Vinaya. Jadi pada konsili Sangga yang pertama itu tadi bukan 5 ya, 500 saya salah. Jadi setelah ditanya seperti itu, dijawab secara serentak. Jawabannya itu semuanya sama dari 499 itu selain Yang Mulia Kassapa ya. Jadi semuanya menjawab secara serentak, secara harmonis sama. Itu jawabannya adalah pertama terlebih dahulu itu adalah Yang Mulia Mahakassapa, Vinaya itu adalah sumber kehidupan dari Buddha atau Buddha Sasana. Selama Vinaya itu bertahan, maka Sasana itu akan bertahan. Selama Vinaya itu ada, maka Sasana itu akan tetap ada. Untuk alasan ini, maka kita harus terlebih dahulu menyusun Vinaya. Jadi oleh sebab itu di konsili Sangga yang pertama itu adalah mengenai penyusunan atau yang dilafalkan di konsili Sangga yang pertama itu adalah mengenai Vinaya. The Vinaya can be linked to the roots of a great tree, representing the sasana. We can consider the sasana as a big tree. The Vinaya is like a root. If these roots are neglected or weakened or no longer respected, the sasana will be unable to withstand hardships and will eventually collapse like a tree, big tree. With the flood or the soil, the erosion, when that kind of hardship comes, that huge tree will collapse and fall down because the root is not enoughly deep and strong. If the Vinaya is not upheld by the bhikkhus and start to decay from the root is still strong, but it starts to lose the vitality there. Then, even if the external form of the tree, the form of the sasana seems look okay, but it will lose its vitality and start to produce any leaves and fruits of the Dhamma. It will dry and going to die. Jadi Vinaya itu seperti akar dari sasana. Jadi sasana itu diumpamakan seperti sebuah pohon yang besar, maka Vinaya itu adalah akarnya. Apabila Vinaya itu melemah, maka sasana itu tidak akan bisa menghadapi kesulitan yang muncul, dan pohon dari sasana ini itu bisa tumbang karena erosi atau karena kesulitan-kesulitan yang muncul disebabkan karena akarnya itu telah melemah, sehingga dia bisa tumbang karena akarnya itu tidak cukup dalam dan tidak cukup kuat. Kemudian juga apabila Vinaya itu tidak dipegang, tidak dijalankan, maka akar itu akan membusuk. Walaupun kelihatannya pohon itu masih sangat kokoh, masih sangat kuat, tetapi dia mulai kehilangan daya hidupnya. Jadi
walaupun dilihat bentuk luarnya itu masih sangat oke, masih sangat bagus, tetapi akarnya itu mulai membusuk, maka pohon Dhamma ini akan berhenti menghasilkan dedaunan atau menghasilkan buah-buah Dhamma. Dia akan perlahan-lahan menjadi kering dan juga dia akan mati. So here, Sila Sikha is like the root of the tree. Sila Sikha and the Samadhi Sikha, the training and the concentration, and is like a trunk of a tree. And then the Panya Sikha is like leaves and fruits. So if the individual bhikkhu, to protect their spiritual life and for the Sangha, to safeguard the life of the sasana, it is essential to uphold and observe the Vinaya with great care and respect. So I would like to tell about the value of the Vihara Dhammadayada. So during my time at this Vihara, I observed that the Dhamma Vihara is being properly maintained and protected by the Sangha. And all the facilities and offerings and the supporting system here are very well regulated according to the standards of the Vinaya. So that's the great value. And then it comes to mind, this value make this Vihara to give the value to serve as a strong and enduring foundation for preserving and sustaining the life of the Buddha's teaching, the Buddha's Sasana. So it can be the strong foundation to support this Vihara, can be the strong foundation to support the Sasana. Jadi sila sikha di sini tadi dikatakan pelatihan sila itu mewakili akar dari sasana. Jadi pelatihan kemoralan sila sikha itu mewakili merujuk pada akar dari sasana. Kemudian samadhi sikha atau pelatihan konsentrasi itu merujuk kepada batang dari pohon sasana. Kemudian panya sikha atau pelatihan kebijaksanaan itu merujuk pada dedaunan dan buah-buahan yang dihasilkan oleh pohon Dhamma tersebut. Jadi tadi dikatakan bahwa individu sangga itu melindungi praktek spiritual dari sasana. Kemudian sangga itu juga untuk menyokong sasana itu adalah sangat penting bagi sangga itu untuk memegang winaya dengan penuh hormat. Kemudian di sini Bante juga akan menjelaskan nilai dari nama wihara di sini, yaitu wihara Dhamma Dayada. Jadi di sini Bante mengamati selama Bante tinggal di wihara ini, di sini itu di wihara ini itu sangat dilakukan menjaga. Jadi wihara ini sangat menjaga sangga, di mana sistem pendukung atau support system itu sangat sesuai, sudah sangat sesuai dengan winaya. Jadi di mana nilai wihara ini sesuai dengan nilai untuk melayani. Jadi pada saat melayani itu sudah sesuai, melayani sangga itu sudah sesuai dengan winaya, sehingga ini bisa menjadi landasan yang kuat untuk melestarikan dan mempertahankan Buddha Sasana. Ya, jadi landasan yang kuat ini itu juga menjadi suatu pendukung untuk bertahannya Sasana.
So here I would like to express my deep gratitude on behalf of the Sasana and the whole the Sangha to the I heard that some committee members, they decided to offer this vihara to the Venerable Sangha in accordance with the Vinaya, under the proper guidance of great elders, including the Phao Sayadaw. The great elders who have protected and guided the Sasana with great wisdom and compassion. So I would like to express the deep gratitude to stand the grateful legacy to take a root here with a very strong and firm root. And I would like to thank, I just heard in the early time of this vihara, one of my fellow monk, the Venerable Kondanya, and the next, the Venerable Nyanukamsa, for their effort to refine and maintain the vihara systems according to the Vinaya principles in early days of this vihara. Is really grateful. And then all the committee members and lay supporters who are diligently followed their guidance to manage and support the vihara in a proper and respectful way. When I was staying here, all the system was very well regulated, all the system. So very well refined properly. So it is very rare quality. So I see the value of this vihara. Jadi di sini Bante menyampaikan rasa terima kasih, rasa syukurnya yang sangat mendalam karena di sini pengurus wihara di sini juga katanya Bante dengar akan menyerahkan wihara ini kepada Sangha. Kemudian karena sudah menjalankan wihara ini sesuai dengan Vinaya, kemudian juga sekalian juga menyerahkan kepada Phao Sayadaw itu yang sudah mengajarkan dengan penuh cinta kasih yang sangat luar biasa. Kemudian Bante juga menyampaikan terima kasihnya yang sangat mendalam karena sudah menjaga warisan dari Sang Buddha ajaran ini, yaitu telah menanamkan akar yang kuat. Jadi menjaga akarnya sangat kuat sehingga wihara ini bisa berjalan sesuai dengan Vinaya. Kemudian Bante juga dengar dari teman-teman Bante, yaitu dari Bante Kondanya, Bante Nanukamsa, bahwa di mana wihara ini dijaga dengan sedemikian rupa sehingga bisa berjalan sesuai dengan Vinaya. Bante juga berterima kasih kepada pengurus wihara, juga umat-umat berumah tangga yang sudah rajin ikut menyokong wihara ini sesuai dengan aturan yang sudah diatur sedemikian rupa. Jadi selama Bante di sini, tinggal di sini, itu sistemnya sudah diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Vinaya. Jadi demikian, Bante sangat berterima kasih. Bante melihat itu nilai-nilai yang sangat baik yang ada di wihara ini. Without the courage and dedication of all these individuals, this vihara could have become like a lifeless or hollow tree without essence.
we can see many facilities, very impressive the structures on the outside, but when we see the value inside, there is no Saddhamma. So we see in the Sasana, but the Dhamma, the Vihara, Dhammadayada, is not the case. It has a good structure, and also it is the well rooted with the foundation of the Vinaya, and there is the flow of the blood of the true Dhamma here. So it is really rare value in this sasana. Jadi tanpa keberanian atau dedikasi dari individu-individu yang berada di sini, wihara ini bisa saja menjadi terasa tidak ada nilai hidupnya, seperti pohon yang kosong, pohon yang sudah mau mati seperti itu ya. Jadi tidak ada intisarinya. Walaupun banyak fasilitas, walaupun bangunan atau struktur bangunannya itu tampak luar biasa di luar, tetapi tidak ada nilai, tidak ada dhamma yang sebenarnya, tidak ada sadhamma di sana. Tetapi tidak demikian dengan Wihara Dhammadayada ini. Struktur bangunannya sangat bagus, tetapi juga akarnya itu juga sangat bagus sekali dengan landasan winaya. Di sini bisa ditemukan dhamma yang sebenarnya. Ini merupakan suatu nilai sasana yang sangat langka, sangat jarang ditemukan. And I thank to the Kappiya Hendra. It's very proper. The way of supporting the Sangha is very suitable. And Kappiya, Elvin, and Kelvin, they are coming to my room almost every day. It's very profound, very happy to see to see the very healthy tree of the sasana. So today I focus on the aspect of the role of the Sangha or Bhikkhu to support the sasana. So tomorrow, as the suggested, the topic, I would like to share about the role of the lay supporters and the committee. So today I would like to conclude the Dhamma talk today. So I would like to let you have more confidence on your support you have done before this vihara. Please have more confidence. It is really rare quality. There is a precious value we cannot see with the native eyes, but there is the precious value here for the sasana. Jadi Bante juga berterima kasih kepada Kappiya Hendra yang sudah melayani dengan sangat sesuai, yang sudah menyokong Sangha sedemikian rupa. Demikian juga dengan Kappiya Elvin ya, atau siapa tadi? Oh, you don't know the name. Sorry Bante. He's very famous man. Sorry Bante. How kind person he is. Sorry Bante. Maaf, Saudara Kelvin. Hendra. Ya. Hendra. Already Bante. Already. Oh, I'm sorry. Kelvin Bante. Ya, maaf ya Saudara Kelvin yang datang hampir tiap hari. Jadi Bante merasa sangat senang. Jadi Bante melihat pohon sasana yang sangat sehat di sini. Jadi demikian, hari ini Bante menyelesaikan fokus Dhamma Talk hari ini mengenai peran Sangha atau Bhikkhu dalam menyokong sasana. Untuk topik besok, Bante akan menjelaskan mengenai peranan umat rumah tangga dan pengurus wihara. Jadi demikianlah Bante menyelesaikan Dhamma Talk hari ini. Bante mengatakan bahwa harus percaya diri ya,
boleh merasa yakin dalam menyokong wihara ini, karena di wihara ini ada nilai yang sangat berharga yang bisa dilihat dengan mata kita sendiri seperti itu, yang bisa menyokong untuk sasana. Demikian. So let's recite the Buddha Sasanang Cirang Titadu on the very firm and strong foundation of the Saddhamma, of the Dhamma, Dhammadayada, right? You are sitting on the very firm, the foundation of Saddhamma. So we have the good wish with the recitation, Buddha Sasana and Cirang Titadu. After that, we will share our merits. Jadi mari kita melafalkan Buddha Sasana Cirang Titadu, karena kita sekarang sudah duduk di atas landasan wihara yang sangat kuat. Jadi kita memiliki pengharapan yang sangat baik agar ajaran Buddha bertahan lama. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pelimpahan jasa bersama-sama. Buddha Sasanang Cirang Titadu, Buddha Sasanang Cirang Titadu, Buddha Sasanang Cirang Titadu. Sadhu, sadhu, sadhu. Iddavata jam hehi sambadang punya sampadang, sabbe dewa anumodantu, sabbe buddha anumodantu, sabbe saddha anumodantu, sabba sampatti siddhya, idang me nyatinang hotu, sukhita hontu nyatayo, idang me nyatinang hotu, sukhita hontu nyatayo, idang me nyatinang hotu, sukhita hontu nyatayo, idang me punyang asawakaya wahang hotu, idang me punyang nippanasa pacayo hotu, mama punya bhagang sabba sadhanang bhajemi, te sabbe me samang punya bhagang labantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu sukhi hontu, awera hontu, abhyapadza hontu, anika hontu, sukhi adanang pariharantu. Sadhu, sadhu, sadhu.